Ternyata eyang kamu telah mewariskan seluruh aset dan harta kekayaannya untuk anakmu, Flora. Sedangkan kendali dan pengawasan aset dan harta yang dimiliki anakmu, Flora, jelas berada di tangan kamu. Saya tahu kamu pasti kaget dan ini mendadak banget. Tapi saya serius. Kamu mau kan jadi istri saya? Saya mau banget gitu. Besok gue bakalan pergi seharian. Tolong lu jagain rumah sepenuhnya. Nanti malam bakal ada pesta yang spektakuler. Jadi kalian berdua bersih-bersih rumah. Sekarang juga. Dengarkan saya baik-baik. Selesai pesta nanti, kamu akan menuruti setiap kata yang keluar dari mulut Monik. Kamu tidak akan sadar sebelum Monik menjentikan jarinya 3 kali. My darling. Akhirnya kamu datang juga. Tutup pintunya dong, sayang. Kesini dong, sayang. Aku udah lama banget menantikan saat-saat seperti ini, sayang. Malam ini, malam kita berdua. Jadi kita melewatinya sama-sama ya, sayang. Saya masih nggak habis pikir deh. Kalau kamu akan nyerahin istri kamu, lalu menikah dengan saya. Oh my God, it's like a dream. Kita tinggal tunggu orang tua saya pulang dari Singapura. Setelah itu, mimpi kamu bakalan jadi kenyataan. Oh, I can't wait. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Oke. Gua tahu lu ada di dalam. Keluar lu! Keluar! Siapa yang nyuruh? Suci? Hah? Bukan, dia nggak tahu apa-apa nih. Shit! Siapa? Ngomong, siapa yang nyuruh? Sumpah Nri, gua nggak bohong. Dia nggak tahu apa-apa Nri. Lu jangan libatin dia. Percuma lu ngebelain dia. Gua bakal tetap bikin perhitungan sama dia. Jangan Nri, jangan. Lu jangan libatin dia. Kalau lu mau buat perhitungan sama gua aja. Panci tolong! Ini kan shell yang tadi pakai Monik. Kita buang aja yuk. Jangan, San. Duh, ini harus dikembaliin ke orangnya. Kalau enggak, Mbak bisa didamprat nanti. Mbak aja deh yang balikin. San nggak mau ah.
Bentar ya, San. Bisa-bisanya lu nyuruh bajingan itu buat mata-matain gua. Maksud lo apa, Andri? Gak usah belaga bego. Lu kan yang nyuruh cowok yang sok perhatian sama lu itu untuk mata-matain gua. Iya kan? Dimas, gue gak pernah nyuruh dia apapun, Dri. Gue gak pernah, itu gak benar. Terserah lu mau ngomong apa. Yang jelas kesabaran gua udah habis. Selama ini gua udah berusaha untuk menerima kekurangan lu dan ngasih lu kesempatan untuk berubah. Tapi lu gak berubah-berubah. Dri, demi Allah, demi anak kita, Dri. Gue gak pernah mikir buat nyakitin lo, apalagi buat merusak hubungan pernikahan kita. Jangan pernah bawa-bawa nama Allah dan anak kita. Lu bisa celaka. Yang jelas, sekarang gua mau cerai dari lu dan gua bakalan bawa Flora. Sekarang juga lu pergi dari rumah gua. Pergi. Dri, jangan, Dri. Please, jangan usir gue, Dri. Pergi lo. Dri, gue mohon, gue gak bisa lepas dari Flora, Dri. Dri, gue mohon. Dri, lo bener-bener mau ngusir gue, Dri. Lu pikir gua bercanda? Please, Dri. Apapun kesalahan gue minta maaf sama lo. Dan apapun yang lo mau pasti gue turutin. Asal lo jangan usir gue dari sini. Kali ini gak ada maaf buat lu. Sekarang cepet masukin baju-baju lu ke dalam koper lu. Gua udah muak liat muka lu. Dri. Dri. Flora. Mana Flora? Flora, di boxnya dia tidur, Dre. Hah? Mana Flora? Flora mana? Muka lu tidur. Dia nggak ada di dalam box. Dia tadi tidur di situ, Dre. Jawab jujur. Gue jujur. Dre. Sekali lagi gua tanya sama lu. Flora lu umpetin di mana? Andre, lo boleh cambuk gue, Andre. Tapi gue gak tahu beneran tadi gue udah tidurin Flora dan gue taruh dia dalam box. Gue gak tahu siapa yang bawain Flora, Andre. Bohong lu. Pasti adik lu yang brengsek. Kamu jangan nangis ya. Apapun yang terjadi, kamu jangan nangis ya. Susan! 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 Jangan berisik ya, jangan nangis ya. Mana Susan? Di mana lu umpetin Flora? Hah? Gue gak tahu, Andre. Gua nggak mau lu bilang nggak tahu. Lu pasti tahu. Susan! 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 Gua tahu lu pasti ada di dalam, San. Susan! Keluar, San! Gak! Brengsek lo! Nggak, gue gak mau keluar! San! Keluar nggak lu? Kalau lu nggak keluar, kakak lu gua bunuh! Ayo keluar! Gak! Jangan siksa gue! Susan! Keluar, San! Kalau nggak keluar, kakak lu benar-benar gua bunuh! Brengsek lo! Jangan sakitin kakak gue! Tunggu. Gue bakal keluar, tapi lo jangan sakitin kakak gue!
Taruh Flora di box. Ya. Sekarang lu ikut. Gua. Apa mau dibawa kemana? Ayo. Jangan kebawa gue. Brengsek lu. Buka. Buka. Jangan sakitin saya gue. Buka. Andre, gue mohon lu jangan usir gue dari sini. Kita bisa selesaiin masalah ini secara baik-baik, Dri. Secara baik-baik. Lu bilang secara baik-baik. Selama ini gue udah berusaha baik sama lu. Gue juga udah berusaha jadi suami yang baik dan ayah yang baik. Tapi apa? Lu melunjak dan gak tahu diri. Mulai saat ini, lu bukan lagi istri gue. Dan sekarang juga lu pergi dari rumah ini. Jangan pernah nginjekin kaki lu lagi di rumah ini. Dri, kalau ngomong kayak gitu, Dri, gue menolak lu untuk Clara. Apapun yang lo lakuin ke gue tetap gak akan pergi dari sini. Kalau dalam hitungan 10 lu belum pergi juga dari sini, gua bakalan siksa Susan sama kayak gua siksa lu. Pergi sekarang! Pergi! 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 1, 2, 3. Andre, lo jangan ngomong kayak gitu, Andre. Lo boleh siksa gue, tapi lo gak boleh siksa Susan. Dia gak tahu apa-apa. 5. Andre, gue minta maaf. Apapun salah gue bener-bener minta maaf sama lo, Andre. Gua juga bener-bener serius. Lu pergi dari sini sekarang juga. 6, 7, 8. Oke. Gue akan pergi dari sini. Tapi gue minta lo jangan siksa Susan. Pergi lu dari sini. Pergi. 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 Bi, bukain pintunya, Bi. Bukain, Bi, ini suci. Bi, bukain, Bi. Ini suci, Bi. Ya Allah. Apa salahku? Sehingga aku harus menerima cobaan ini, ya Allah. Kenapa ya Allah, apa salahku? Apapun kesalahanku, mohon ya Allah, lindungilah anakku. Lindungilah adikku ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada bahaya. Gak mungkin. Gak mungkin. Sayang.
kenapa, Ci? Suami saya ngusir saya dari rumah, Kak. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Keterlaluan banget sih suami lu. Terus semalam lu tidur di mana, Ci? Di rumah saya yang lama, Kak. Lu kehujanan ya semalam. Ci, sekarang lu masuk dulu, terus lu mandi, ganti baju ya. Supaya lu gak masuk angin. Yuk. Kurang aja lu. Mana kakak gua? Sana. Susan. Susan. Kakak lu baik-baik aja, San. Lu jangan salah paham dulu. Semuanya dia yang salah. Makanya gue jadi kayak gini. Enggak, gua nggak percaya. Lu tuh yang bikin gara-gara. Gue udah cukup menerima semua ini. Asal lu tahu, San. Kakak lu adalah biang kerok di rumah ini. Gue udah capek tau gak ngadepin dia yang belangsatan kayak gitu. Lu tuh yang belangsatan. Gua tau bener kakak gua. Gak mungkin dia biang garoknya. Lu tuh yang biang garoknya, tau? San, setelah gue menerima tanggung jawab atas segala sesuatunya di rumah ini, semua orang, termasuk lu harus nurut sama gue. Kalau lu nggak jaga sikap, gue serahin lu ke Moni. Silakan, lu tinggal pilih. Baguslah kalau lu masih punya otak. Tapi gue minta lu jangan macem-macem kayak kakak lu. Kalau sampai lu macem-macem kayak kakak lu, gue kunci lu di kamar kayak semalam. Lu lihat kan? Suami lu yang mulai duluan, Ci. Foto-foto ini bisa jadi bukti untuk di pengadilan buat ngedapetin hak asuh atas anak lu. Gue yakin pengadilan bakal lebih berpihak sama lu. Apalagi lu korban pemerkosaan. Tapi Kak, saya nggak punya kenalan pengacara. Itu bisa diatur, Ci. Lu bisa pakai pengacara nyokap gua. Maaf Kak, bukannya saya nggak mau nerima bantuan dari kakak. Tapi saya nggak mau semua ini berakhir dengan perceraian. Kakak tahu sendiri kan, dalam setiap kasus perceraian, pasti anak-anaklah yang jadi korbannya. Saya nggak mau semua itu terjadi pada anak saya, Kak. Terus apa yang mau lu lakuin, Ci? Saya akan berusaha ngeyakinin suami saya supaya dia mau narik keputusannya. Saya yakin dia pasti mau kok, Kak. Oke, kalau emang itu mau lu. Tapi gua nggak akan ngebiarin lu balik ke rumah suami lu sendirian. Gua bakal nemenin lu. Untuk sementara, lu bisa istirahat di kamar sepupu gua yang dulu tinggal di sini. Baju-baju yang lu pakai juga itu bekas dia. Pas sama lu kan? Apa? Kamu meminta saya untuk menjaga dan merawat anak kamu? Is it for real? Yeah, this is for real. Saya udah mutusin untuk nyerahin istri saya. Tapi sambil nunggu proses, saya butuh seseorang yang sangat saya percaya untuk menjaga dan merawat anak saya. Iya, tapi kan kamu bisa pakai babysitter. Mereka kurang bisa dipercaya. Kamu masih punya saudara kan? Saya yakin mereka pasti bisa dipercaya. Iya sih, tapi saya takut itu menjadi kerugian buat saya. Kerugian? Maksud kamu apa? Saya kasih tahu kamu sesuatu yang orang lain belum tahu. What is it about? Kalau anak saya adalah pewaris tunggal dari seluruh kekayaan eyang saya. Pewaris tunggal? Oh, you're not kidding to me, right? No. Makanya saya sangat butuh seseorang yang bisa saya percaya untuk menjaga dan merawat anak saya. Kalau anak saya mendapat seluruh harta dari kekayaan eyang saya, otomatis saya juga dapat. Oke, saya terima.
Saya bersedia untuk merawat dan menjaga anak kamu, Dri. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu harus nikahin saya. Gimana? Ya. Malahan mulai detik ini kamu bisa tinggal di rumah saya. Serius? Oh my God, I'm so happy. Oh. Rian ini mana? Rian! Ngapain tuh? Jangan nyolong aja ya masuk rumah orang. Kayak maling tau gak lo? Ini rumah gue, dan lo gak berhak ganggu ketenangan gue. Tapi Rian juga gak punya hak untuk ninggalin gue. Setelah semalam dia nyicipin badan gue yang seksi ini. Enak aja abis mandi spa dibuang. Hah? Nyicipin badan lo? Maksud lo? Gue semalam abis ML sama Ria alias making child. Sirik kan lo. Tapi begitu gue bangun, dia langsung aja pergi. Kan gue shock, makanya gue langsung kesini. ML sama lo? Kok Rian mau ya ML sama monyet tengi kayak lo? Biarin aja, gue tau lo sirik banget sama gue. Kalau sirik, terjun aja dari air terjun. Rian! Rian gak ada, belum pulang dari semalam. Bagus banget lo. Gue tahu Rian ada di dalam. Cepet panggil Rian, gue mau nunggu di sini semalaman. Lo pikir rumah gue ini ruang tunggu? Gak ya? Pulang sekarang. Iya, tapi lo kemarin gak enak aja lo rumah gue. Lo tuh yang katro. Pergi gak lo dari sini? Kalau gue panggilin polisi lo. Dasar monyet tengik. Terserah lu mau ngatain gue apa, tapi gue yang memenangkan hati Rian. Daripada lo ngaku-ngaku tunangannya, tapi nggak pernah diakuin sama dia. Kalau gue jadi lu sih gue malu berat. Awas lo ya kalau berani kesini lagi. Gue bakar rambut lo sampai botaknya tuyul. Yo! Apa sih ini? Apa lo? Kenapa sih lo berdua? Apa lo? Biarin aja, sirik ya lo. Sirik. Ini monyet tengik. Sirik. Ada apa sih? Jo, kenapa sih kamu? Ya udah, kita ke dalam aja ya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik untukku dan untuk rumah tanggaku, ya Allah. Aku akan memberikan suamiku kesempatan untuk berubah. Bukakanlah hatinya agar ia bisa menyadari kesalahan dan kehilafannya, ya Allah. Kokohkanlah kasih sayang di hati kami agar kami menjadi keluarga yang sakinah. Amin ya Allah. Amin. Hati lo benar-benar sesuai dengan nama lo, Ci. Bahkan dalam situasi seperti ini, lo masih mau ngedoain suami lo. Halo? Lu pasti Andre, suaminya Suci. Siapa nih? Gue Dimas, teman Suci yang lu gebukin di toilet restoran tempo hari. Ngapain lo telepon gue? Lu belum puas? Gue pukulin kemarin. Gue cuma minta lu terima kembali Suci. Asal lu tahu ya, Andre. Suci tuh sayang dan cinta banget sama lu.
Meskipun sebenarnya hati lu busuk. Lu pikir lu tuh siapa berani nyuruh-nyuruh gua? Dengar ya. Dari dulu gua nggak pernah ngarepin Suci. Jadi buat apa sekarang gua balik lagi sama dia? Oke. Tapi jangan salahin gua kalau nanti gua sebarin foto-foto lu sama cewek selingkuhan lu waktu itu di restoran. Lu pikir gua takut? Hah? Gua tahu lu cuma gertak gua doang. Mau ngancam gua pakai foto lagi. Tunggu aja. Gua bakal kasih lihat ke lu. Sialan. Anak kemarin sore udah berani gertak gua. Salah milih musuh dia. Mau kemana, Jo? Siapa kamu nanya-nanya aku mau kemana? Harusnya aku yang nanya kamu. Dari mana kamu semalam gak pulang? Kok diem? Tinggal bilang abis tidur sama Monik aja susah banget. Kamu tahu? Iyalah aku tahu. Gila. Aku gak nyangka kau bisa berbuat seperti itu. Bener-bener rendah dan memalukan, tau gak? Tunggu, Jo. Aku bisa jelasin. Udah deh, aku gak butuh penjelasan kamu. Mulai saat ini, aku gak akan pernah percaya lagi sama omongan kamu. Ayo, Den. Please, Jo, dengerin aku dulu. Jangan pernah pegang aku. Aku gak mau kena kuman dari cewek-cewek yang udah pernah kamu tidurin. Jijik, tau gak? Sama kayak kamu. Ayo, Den. Emang menjijikan lu jadi orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rian. Kami dengar dari Joanna bahwa kamu semalam telah nginep dan tidur bareng dengan seorang cewek bernama Monik. Apa itu benar? Rian, benar. Kamu semalam telah nginep dan tidur bareng dengan seorang cewek bernama Monik itu. Iya. Enggak, Om, enggak. Semalam saya nggak sadar, Om. Maksud kamu mabok? Enggak, Om, enggak. Kamu pikir si Monik itu tidak mencari kamu ke sini? Dia telah bilang sama Joanna bahwa kamu tadi pagi langsung pergi setelah semalaman tidur bersama dia. Kenapa baru jam segini kamu pulang? Saya sengaja pergi dulu, Om. Saya mau nenangin pikiran dulu. Rian, terus terang, kamu telah melukai hati kami berdua. Dan ini kedua kalinya kamu mengecewakan kami setelah kejadian tawuran itu. Mulai sekarang, Om dan Tante akan melakukan pengawasan lebih ketat kepada kamu. Ingat, kali lagi kamu melakukan hal yang buruk, kami terpaksa melepaskan kamu. Lepaskan, Om. Ya, kamu tidak boleh lagi tinggal di sini. Ya, kami juga sudah memutuskan untuk memindahkan kamar kamu ke kamar tamu, supaya kamu tidak berkaitan dengan kamar Joanna lagi. Gue udah duga, lu bakalan datang ke sini sama bocah ingusan ini. Henry, please jangan ceraiin gue, Henry. Terima gue kembali. Apapun salah gue minta maaf. Gue gak bisa pisah dari lo dan Flora. Kalian berdua itu hidup gue, Henry. Kalau gue nggak mau gimana? Kalau lu nggak mau, gue bakal sebarin foto-foto ini ke orang yang paling doyan ngeliat. Orang tua lu misalnya. Tapi dari mana gue tahu kalau foto-foto ini benar? Bisa aja cuma rekayasa kan? Semua foto itu asli. Karena semua gambar itu gue ambil dengan kamera handphone gue ini. Gue tahu lu bakalan ngikutin gue ke toilet waktu lu berhasil mergokin gue di hotel. Jadi sebelum kenapa-napa,
Handphone ini gue sembunyiin dulu. Lu emang pintar. Tapi sayangnya gue lebih pintar dari lu. Makan nih. Hah? Makan. Makan. Andre lo apa-apaan sih, Andre? Andre lepasin! Stop, Andre! Apa peduli lu kalau bocah ingusan ini kesedek atau enggak? Dia siapanya lu emang? Lu sama cowok lain aja kasih perhatian. Sama gua, suami lu sendiri mana? Dasar istri bangsat lu. Brengsek lu. Ayo. Andre! Lepas! Lepasin. Cepat. Cepat. Lain kali, pala lu yang gua hancurin. Ngerti lu? Brengsek. 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 Udah, kita pergi aja, jangan diladenin. Nah, dengerin tuh nasihatnya. Masih ingusan aja mau sok jadi jagoan lu. Cepat pergi. Pergi lu. Ayo. Brengsek. Lila, semuanya udah beres nih. Lila, kamu gila ya? Saya cuma minta tolong jagain dia supaya dia nggak kemana-mana dan nggak berisik. Bukannya diplester dan diikat kayak tawanan gini. Ya, sorry Dendri, saya nggak tahu. Biasanya tuh di film-film seperti ini, jadinya saya ikut-ikutan. Oh, tunggu sebentar ya. Dasar lo ya, brengsek lo. Emang gue mafia apa? Udah diikat di plaster lagi. Ya boleh dong, namanya juga jaga-jaga. Apalagi lo anak kecil. Nenek-nenek aja ada yang udah jadi mafia. Kenapa lo? Disiksa. Siapa lo? Hai, kamu pasti Monik ya? Kenalin, I'm Lila, calon istri barunya abang lo. Monik, jangan mimpi deh lo bisa gantiin kakak gue. Heh, dia tuh lebih bagus daripada kakak lo, si ganjen beranak itu. Berarti selera abang gue mengalami peningkatan drastis. Sian deh lo. Kelihatannya kalian berdua udah saling kenal. Dre, lo mau kawin lagi ya? Nick, besok gue mau pergi ke Singapura. Tadi bokap gue telepon, dia bilang nyokap gue mau gue pergi ke sana. Rumah ini gue serahin ke lu sama ke Lila. Tolong jaga jangan sampai Suci balik lagi ke rumah ini. Oke? Gue sumpahin pesawat lu jatuh kayak Rian lu. Awas lo ya, biar mampus lu. Kamu jagain Flora ya. Oh, don't worry baby, I'll take care of her as if she was my own child. Awas lu ya, biar jatuh lu mampus lu. Awas lu. Apa? Pasin gue dong. Ci, gue tahu lu lagi sedih dan susah. Tapi kalau ada apa-apa, lu bisa kok cerita sama gue. Gue pasti bantuin lu. Sekalipun gue cuma jadi pendengar setia doang. Saya kangen sama anak saya. Semenjak dia lahir, saya nggak pernah ninggalin dia. Sabar ya, Ci. Gue yakin anak lu pasti baik-baik aja. Gue akan ngusahain semampu gue supaya lu bisa ketemu lagi sama anak lo. Come in. Wow.
udah lama nih saya nggak breakfast in bed. Buat sini. Abis ini kamu bikinin saya masker ya. Soalnya habis sarapan saya mau langsung maskeran. Tapi gue harus sekolah. Nanti kalau terlambat kemana? Loh, kamu lupa ya? Selama Andri pergi kan, kamu nggak boleh kemana-mana. Tenang aja, besok atau lusa juga dia udah balik kok. Ya, apalah artinya bolos sehari atau 2 hari? Tunggu dulu. Air campuran buat maskernya harus udah dimasak dan anget ya. Soalnya saya nggak mau nanti muka saya jadi totol-totol gara-gara pakai air langsung dari keran. Oke? Iya. Good. Susah. Satu lagi. Aduh, tehnya manis banget nih. Tolong ganti dong. Soalnya saya paling nggak suka yang manis-manis. Bisa ngerusak diet saya. Ada yang diperluin lagi nggak? Kayaknya udah deh, cukup. Makasih ya. Tunggu dulu. Tolong ambilin butter dong. Tahu kan butter itu apa? Mentega. Iya, gue tahu. Gue nggak bego-bego amat tuh. Makasih ya. Susan. Apa lagi sih? Aduh, saya lupa mau ngomong apa. Nggak jadi deh. Sorry ya. Emang enak dikerjain. Enaknya jadi madam seharian. Nyonya besar. Gimana, Ci? Seragamnya nggak kesempitan kan? Sorry. Tadi pagi gue belinya buru-buru, jadi nggak sempet nanya ukurannya. Pas kok, Kak. Makasih ya. Maaf, saya udah ngerepotin Kakak. Ntar siang, biar saya pulang ke rumah ayah saya aja. Jangan ngerasa nggak enak, Ci. Gue tulus kok ngebantuin lo. Malah nanti siang gue udah ngatur jadwal untuk ketemuan sama pengacaranya nyokap gue. Tapi berhubung dia sibuk, jadi kita ketemuannya pas makan siang aja. Ketemu pengacara? Iya. Kalau nanti lo jadi cerai, hak asuh atas Flora bisa diusahain jatuh ke tangan lo. Gue yakin banget, pengadilan pasti menangin lo. Apalagi lo kan korban pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ini tas gue yang lama. Di dalamnya ada buku-buku kelas 1 bekas gue dulu. Sementara lo bisa pakai. Makasih ya, Kak. Ya, Ci. Mulai sekarang jangan panggil gue kakak ya. Panggil aja Dimas. Kita berangkat yuk. gila cowok, tapi maniak cowok. Buktinya aja, tadi gue ngeliat dia dianterin sama cowok senior. Apalagi kalau bukan maniak cowok, coba. Itu gak seberapa dibandingin lo. Emang gue gak tahu, lo pernah tidur bareng kan sama Rian? Oh, jadi lo juga udah tahu. Bagus deh. Tapi lo jangan salah sangka dulu. Yang ngajakin tidur bareng itu bukan gue, tapi Rian.
Kalau gue sih seneng-seneng aja. Udah deh, lo gak usah nutupin kebijakan lo. Gue tau banget lo dan gue tau banget Rian. Walaupun di dunia ini cuma ada lo berdua, gue yakin banget Rian gak akan mau tidur sama lo. Kurang ajar banget lo. Selamat pagi semuanya. Cepetan sana ke Brupel. Iya. Sabar dikit kenapa sih? Tapi gue minta DP gue dulu dong. Dasar cowok matre lo. Nih. 1.000 lagi, Cak. Ya udah nih. Yah, maksud gue bukan ini. Terus apaan? Gue mau cium lo dulu. Rese lo. Ya udah kalau nggak mau. Jangan. Udah deh. Di sini. Tunggu. Gue siap-siap dulu. Yah, kalau tutup muka gitu, di mana gue cium ya? Rese. Ya udah cepetan, tapi jangan lama-lama. Terus jangan cium bibir ya. Awas lu, gue tonjok. Udah cepetan sana. Nih, sebenarnya lo mau ngapain sih sama tasnya Dimas? Udah jangan bawel. Lo kan tadi udah nyium gue. Cerewet amat sih. Ini nih yang gue cari. Yo, yeah, come on, yo, yeah, Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci.